Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kisah ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang alim sekalipun itu tidak luput dari dosa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah yang pertama adalah ada seorang hafiz ya. Saya lupa apakah ini tempatnya di Indonesia atau di luar negeri, tapi insya Allah kisah ini adalah kisah yang nyata ya. Jadi ada seorang hafiz ya, yang pada saat itu melamar seorang hafizah. Jadi yang si Ikhwan ini sudah datang di rumahnya si Ahwat, dan mereka sudah lamaran dan akan melangsungkan pernikahan 3 bulan kemudian. Nah, qadarullah teman-teman, Hamin satu sebelum pernikahan itu si Ikhwannya ini kan punya rumah baru untuk tinggal bersama sang ahwatnya. Nah, jadi Hamin satu ini niatnya mau nengokin rumah, mau ngecek rumah ya. Jadi si Ikhwan sama ahwatnya sama didampingi sama adiknya. Tapi qadarullah si adiknya ini ternyata berhalangan hadir, sehingga yang menengok rumahnya itu si Iwan dan juga si Ahwat yang mau menikah tersebut. Nah, itu Hamin satu pernikahan. Nah, qadarullah ketika mereka sedang menengok rumah, sudah selesai menengok, setan membisiki si Iwan untuk melakukan perzinahan bersama yang Ahwat. Awalnya si Ahwat itu menolak, tapi karena ya godaan setan sudah memburu mereka berdua, nafsu sudah membara, akhirnya si Ahwat mau untuk diajak berzina. Jadi na'udzubillah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi setelah itu mereka berdua menyesal. Ya pastilah menyesal di akhir, nggak mungkin menyesal di awal. Masa sebelum melakukan aku menyesal, ya kan? Ya itu jarang sekali orang yang sadar di awal. Akhirnya mereka berdua menyesal, mereka berdua pulang naik mobil. Qadarullah di tengah perjalanan mereka kecelakaan, si Ahwatnya ini meninggal. Coba antum bayangkan, seorang hafizah tapi meninggal setelah berzina dalam keadaan junub. Nauzubillah. Dan si Ikhwannya ini koma. Jadi akhirnya Ikhwannya ini koma, dilarikan ke rumah sakit, dirawat sampai lama ya. Ketika sembuh, si Ikhwan ini menangis, menyesal banget. Ya kalau orang lain, keluarganya mungkin ya wajar lah, pasti sedih, menyesal, menangis karena tidak jadi pernikahan, terus si calonnya meninggal. Tapi bukan itu yang membuat itu bersedih. Akhirnya si Ikhwan ini menceritakan kepada keluarganya, si Iwan dan juga si Ahwat, bahwa mereka telah berzina, dan ya apa yang mereka lakukan itu diceritakan semua. Akhirnya orang tuanya malu kan, orang tuanya marah. Akhirnya anaknya ini dikuliahkan di luar negeri. Jadi qadarullah teman-teman, setelah di luar negeri, si Iwannya ini juga menemukan calon lagi, seorang ustazah yang ada di luar negeri tersebut. Dan ketika ya sudah ta'aruf, sudah gini, ditanya, ternyata si Ahwatnya juga pernah berzina. Jadi intinya apa? Intinya jodoh adalah cerminan dari diri kita. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kisah yang kedua adalah ketika pada zaman dahulu ya, pada saat zaman dahulu itu, entah masih zaman sahabat apa tabi'in, jadi pada saat itu ada seorang imam masjid yang alim ya, yang sangat alim, yang tidak
jarang sekali untuk berbuat dosa, apalagi dosa besar. Nah, beliau itu punya tetangga ya, tetangganya itu seorang mujahid, jadi orang yang sering berperang itu, membela agama Allah. Nah, jadi pada saat itu si mujahid ini menitipkan istrinya kepada sang imam. Karena tahulah imamnya ini kan orang yang alim, orang yang soleh, jadi mungkin nggak macam-macam. Dititipkannya ini ya masih di rumah sang mujahid itu. Jadi si istrinya itu di rumah si itunya sendiri itu. Nah, akhirnya suaminya berangkat berperang. Si imam ini bilang kepada istrinya, tolong siapkan makanan, tolong siapkan makanan setiap hari, aku akan memberikan makanan kepadanya. Nah, pertama-tama itu sang imam itu memberikan makanan di luar pagar. Jadi makanan taruh di luar pagar, lalu dilempar batu di pintu. Ya, tujuannya biar mereka nggak ketemu, tujuannya biar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau imamnya sudah melempar batu, si istri mujahid tadi paham, oh berarti makanan sudah datang gitu. Lambat laun si imam ini dibisiki oleh setan, mendingan kamu taruh makannya di depan pintu saja, kalau nanti naruh makannya di luar pagar, nanti orang lain bisa melihat istri mujahid tersebut, jadi nanti malah khawatir jadi hal yang aneh-aneh itu. Akhirnya si imam ini tergoda dengan setan. Akhirnya beliau itu menaruh makanannya di depan pintu. Akhirnya setelah naruh di depan pintu, diketoklah pintunya, diketok, langsung imamnya itu pergi, jadi nggak ketemu juga. Si istri mujahid juga paham, jadi setelah diketok pintunya itu berarti makanan sudah datang. Lambat laun terus sampai berhari-hari dan lain-lain, si setan mulai datang lagi nih kepada imam. Kalau kamu naruh di depan pintu, itu orang masih bisa melihat istri mujahid itu, jadi mendingan kamu taruh saja di depan di dalam rumahnya, di ruang tamu, di ruang tengah, dan kamu katakan kepada istrinya itu di balik hijab kalau makanan sudah datang, istrinya masih di dalam kamar. Jadi lambat laun memberikan makanannya masuk ke dalam rumahnya, dan mereka ngobrol di ketok pintu kamarnya, makanan sudah datang, dan imam itu pergi keluar agar tidak ketemu. Jadi terus berhari-hari terus setan membisiki lagi, kalau kamu cuma memberi makan kepada istri mujahid itu, maka kamu nggak akan tahu apa kebutuhan dia. Mungkin dia nggak butuh makanan, mungkin dia butuh ngobrol, mungkin dia butuh pakaian dan lain-lain. Akhirnya si imam ini, setan tadi meneruskan, yang penting kan kamu ngobrolnya lewat hijab, nggak ketemu langsung gitu. Akhirnya dibisiki lagi, imam tadi yaitu mengajak ngobrol kepada si istri mujahid. Lambat laun ternyata si istri mujahid itu karena sudah ngobrol, ya tahu kebutuhannya dan lain-lain. Akhirnya yang terakhir, yang paling mujarab ini, si setan itu membisiki lagi kepada imam, kamu kan usiamu sudah tua, si istri mujahid itu masih muda, ya ngobrol secara langsung nggak apa-apa lah, karena ya seperti kamu sudah seperti orang tua bagi istri mujahid tersebut itu. Akhirnya ngobrolnya sudah depan mata, ngobrolnya dekat-dekatan, si istri mujahidnya sudah membuka cadar, dan sudah biasa bersentuhan. Akhirnya mereka berzina, na'udzubillah. Nah, ya sama seperti kisah yang pertama tadi ya, setelah berzina si imam ini sangat menyesal. Akhirnya dibisiki lagi sama setan nih. Setan itu kalau misalnya orang sudah berbuat dosa besar sekali, itu nggak mau orang itu langsung tobat, ya gagal lah bahasanya. Tapi setan itu ingin orang itu melakukan dosa besar lagi. Akhirnya dibisiki lagi si imam itu, kalau kamu seperti itu, nanti istri itu ngomong sama suaminya kalau dia telah berzina kepadamu, lebih baik kamu bunuh saja istrimu dan bilang nanti kepada suaminya kalau dia telah bertemu dengan ajalnya. Akhirnya imamnya masuk ke dalam rumah, bawa pisau dan dibunuh
istri Mujahid tadi dan dikuburkan di belakang rumah. Setelah suaminya pulang, suaminya ini kan namanya berperang kan bisa berbulan-bulan itu. Jadi seperti itu. Setelah suaminya pulang ini ditanya, "Mana istriku?" Tanya kepada imam. "Istrimu sudah menjemput ajalnya." "Oh, baiklah. Aku akan istirahat dulu di rumah dan besok akan berjihad kembali di medan perang." Malamnya ini si Mujahid tadi itu dimimpiin sama istrinya. Dimimpi istrinya diceritakan yang sebenarnya, bahwa imamnya ini memberi makan tadinya di luar pagar, terus di depan pintu dalam rumah, tahu ngobrol, akhirnya mereka berzina dan lain-lain, lalu dibunuh. Lalu si Mujahid ini suaminya istri tadi marah kan, jadi dia menghunus pedang, membawa pedang datang ke rumahnya si imam tadi, minta apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi sambil marah-marah kan, sambil hunus pedang kan, akhirnya si imam tadi dibisiki sama setan, "Kalau kamu bersujud padaku, maka akan aku bantu kamu." Jadi teman-teman, si imam itu sujud kepada setan dan ternyata tidak dibantu sama setan. Karena lama ya tidak ada jawaban dari sang imam, akhirnya si Mujahid tadi memenggal kepalanya. Nauzubillah. Coba antum bayangkan, seorang imam masjid yang soleh, seorang yang alim, seorang yang jarang sekali berbuat dosa kecil apalagi dosa besar, tapi ternyata disibisiki oleh setan, akhirnya berzina, akhirnya membunuh, akhirnya syirik karena menyembah setan. Nauzubillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa jangan pernah kita termakan oleh bisikan setan. Jadi ya step by step itu setan akan selalu membisiki ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi begitu. Maka dari itu kita harus nantiasa meminta hidayah kepada Allah, meminta untuk diistiqomahkan dalam agama ini. Sudah diajari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa ta'atik. Jadi begitu. Nantiasa kita panjatkan doa itu agar kita diistiqomahkan di atas agama ini. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.